Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut ibadah online hari ini dengan penuh sukacita. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga.
Kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perpisahan adalah sesuatu yang menyedihkan, terutama perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Seperti yang dialami Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika di Taman Getsemani. Sesungguhnya, peristiwa itu merupakan perpisahan yang menyedihkan. Namun Tuhan Yesus telah mempersiapkan mereka. Ia mendoakan mereka agar mereka tetap bersatu di dalam Dia. Melalui tema khotbah hari ini, menyatu dengan Allah dan berkarya, kita sebagai orang percaya diingatkan untuk selalu bersatu dalam memuliakan Allah. Dengan menyatu, kita dapat melanjutkan pekerjaan yang telah Yesus lakukan di dunia ini, yaitu membawa terang ke dalam dunia gelap, memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, agar orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kasih-Nya, sehingga percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di masa pandemi ini, kita sering terbalut di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan mungkin juga keputusasaan. Hal-hal tersebut tidak jarang membuat kita melupakan tangan Tuhan yang selalu bekerja dan menolong kita di masa-masa seperti ini. Mari kita merendahkan diri, berdoa, mengakui dosa-dosa kita, seiring dengan firman-Nya dalam Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu.
kita ungkapkan semua kesalahan dan dosa kita dalam doa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami ketika kami di masa-masa sulit ini seringkali terlalut dalam kesedihan, kehilangan, dan keputusasaan. Ampunilah kami yang seringkali abai akan jeritan sesama kami ketika seharusnya kami membawa terang ke kehadiran-Mu, walaupun kami berada di tengah kesulitan. Ampuni kami yang gagal meneladani pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, agar hidup kami dimampukan kembali untuk tetap setia meski didera, tetap tegar meski gentar, tetap menyatu meski pilu, agar kehadiran dan kasih-Mu menyentuh, menghasilkan perubahan nyata bagi hidup orang-orang di sekitar kami yang saat ini membutuhkan pengharapan di tengah perjuangan iman, keluarga, kesehatan, dan ekonomi. Kiranya kuasa Roh Kudus mengorbankan semangat kami untuk melanjutkan karya kasih-Mu di dunia ini. Amin. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah yang disampaikan dalam Yohanes 5 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku,
sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah yang mengasihi kami. Dalam setiap peristiwa yang sedang kami jalani dan hadapi, sungguh Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami. Dalam masa pandemi COVID yang sudah kami lalui selama 2 bulan ini, firman Tuhan terus menyapa kami, menguatkan kami untuk kami bisa berproses dengan situasi yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini pun kami akan membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi kami, kuasa Allah menolong kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang kami baca. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan perjalanan kami dalam menghadapi setiap peristiwa hidup yang sedang kami alami. Urapilah hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang disampaikan ini semuanya berasal dari Tuhan, yang boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama membacakan Mazmur 68 ayat 2-11, dilanjutkan dengan ayat 33-36 secara berbalasan. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Engkau melangkah di padang belantara. bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Ayat 33, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, Bermasmurlah bagi Tuhan. bagi Dia yang berkendaran melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12-14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6-11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu isi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, sudah hampir 2 bulan lamanya kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Maka itu, kalau saudara mengikuti ibadah online, yang terakhir minggu lalu tanggal 17 Mei 2020, saudara ada lagu pengutusan yang kita nyanyikan bersama-sama. Apakah saudara masih ingat lagu pengutusan minggu lalu? Semoga saudara masih ingat. Lagu itu diambil dari KJ 257, judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Dalam syair aslinya berjudul We Are The Church, ditulis oleh Donald Stuart Mars dan diterjemahkan oleh Simanjuntak tahun 78. Lagu itu teksnya berkata seperti ini, saudara-saudara. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saudara, gereja adalah orangnya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka selama persekutuan orang-orang percaya tersebut menghidupi relasinya, terkoneksi pertama secara vertikal dengan Allah, dan relasinya secara horizontal dengan sesamanya, maka dimanapun relasi itu terjadi antara Allah dan sesama, maka di situ pula gereja hadir tanpa dibatasi oleh sekat dan tembok.
Saudara, gereja bukanlah gedungnya. Ketika pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, saudara, bukan berarti gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus hilang atau mati. Gereja yang dalam bahasa Yunaninya juga diartikan eklesia, justru ini menunjuk kepada kata gereja yang memiliki arti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Maka itu di saat ini pun tampaknya kita sebagai gereja sedang dipanggil keluar. Dalam situasi pandemi saat ini, kita disadarkan bahwa Allah tidak bisa saudara dibatasi keberadaannya hanya dalam gedung gereja. Sebab sekali lagi gereja bukanlah gedungnya atau bangunannya. Gereja adalah umat Tuhan yang percaya dan beribadah kepadanya, yang kalau dalam gambaran Kisah Rasul 1 ayat 14 digambarkan punya ciri-ciri yang luar biasa. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Maka itu gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya atau murid-murid Yesus Kristus di dalam relasinya itu akan terlihat dan tampak saudara dari kesehatian atau ketekunan setiap orang yang dipersekutukan itu dalam membangun relasinya dengan Allah, baik dalam doa dan persekutuan bersama dengan sesama. Saudara, kalau kita membaca misalnya Kisah Rasul 2 ayat 44 atau Kisah Rasul 4 ayat 32, di situ digambarkan tentang ciri jemaat mula-mula. Misalnya Kisah Rasul 2 ayat 44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka disukai semua orang, di ayat 47. Kisah Rasul 4 ayat 32 mengatakan, mereka itu sehati, sejiwa. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, di ayat 32. Tidak ada seorang pun dikatakan berkekurangan di dalam persekutuan itu. Sudah, ini menunjuk pada pertumbuhan iman, spiritualitas setiap individu yang tergabung dalam persekutuan itu dengan semakin baik. Pertama, itu pasti hasil relasinya dengan Allah. Dan kedua, relasi Allah itu dibuktikan melalui relasinya dengan sesama. Maka itu saudara-saudara, seorang teolog Berkhof mengatakan, beriman itu adalah berpartisipasi. Jadi beriman bukan berarti cukup sampai saya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi justru di tengah punya relasi itu saya berpartisipasi dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya lainnya untuk menghadirkan karya Kristus bagi dunia. Disinilah saudara-saudara kita bisa memahami tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Kita memahami bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya memang seharusnya hadir sebagai kepanjangan Allah untuk mengerjakan karya cinta kasih Allah bagi dunia ini. Menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan ciri-ciri kerajaan Allah seperti yang tergambar dalam jemaat mula-mula. Bukan membangun kerajaan dalam konteks dunia. Maka itu Kisah Rasul 1 ayat 8 menegaskan ketika Yesus sebelum naik ke surga, lalu para murid menyatakan, maukah engkau membaharui kerajaan pada masa kini? Tetapi Yesus malah mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, itu artinya apa? Bahwa menjadi gereja bukan membangun kerajaan, membangun gedung. Tetapi gereja diajak untuk menjadi saksi bagi Kristus. Pertama dalam komunitasnya, lalu kemudian keluar sampai seluruh dunia mengetahui kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka saudara menjadi salah kalau gereja semakin gemuk ke dalam dan tidak pernah terpanggil keluar untuk menjalankan misi Allah bagi dunia. Catatan David Kahneman, saudara, dalam bukunya Unchristian, tampaknya mesti menjadi perhatian kita. Dalam risetnya tentang gereja, dia mengatakan gereja sekarang ini sering dilihat sebagai bangunan suci
yang sepertinya tidak ingin turut campur atau merangkul orang-orang yang sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan gereja. Gambaran gereja saat ini adalah menggambarkan gereja sebagai gedung yang semakin megah, semakin kokoh, semakin indah, tetapi tidak mempedulikan ketika lingkungannya membutuhkan kasih Tuhan. Kahneman mengkritisi gereja-gereja di Amerika yang bagus, yang gedungnya hebat, tetapi tidak peduli kalau lingkungan sekelilingnya terkena narkoba atau menjadi tempat prostitusi. Jangan-jangan gambaran itu juga menjadi gambaran kita saat ini. Saudara, menyatu dengan Allah dan berkarya adalah sebuah kemuliaan yang harus dikejar oleh setiap orang yang percaya, yang tergabung dalam persekutuan gereja. Ketika Yesus mendoakan para murid dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 yang kita baca, saudara, di sana Yesus menginginkan agar para murid juga menyatu dengan Allah seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Saudara, inti doa Yesus adalah doa untuk kemuliaannya dan doa untuk para murid. Doa untuk kemuliaannya bukan karena ia kurang mulia atau ingin dimuliakan, tetapi doa ini mau menunjukkan bagaimana Yesus akan memuliakan Allah yang mengutusnya dan memberikan hidup kekal pada semua yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemuliaan Yesus tersebut adalah kesatuan yang utuh dengan Bapanya yang terjadi melalui karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus di kayu salib adalah sebuah pekerjaan yang diselesaikan oleh Yesus bagi Allah, sekalipun jalannya adalah jalan penderitaan. Saudara, menghidupi kemuliaan dengan menjadi satu dengan Allah adalah sebuah jalan hidup yang dipilih oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang mestinya diteladani, dikejar, dan diupayakan juga oleh kita para murid. Oleh kita orang-orang percaya yang hidup dalam persekutuan. Dengan demikian tampaknya kita memahami bahwa ketika Yesus memohon untuk dimuliakan, ini berarti dia memohon untuk kembali kepada Bapa dan menjadi satu dengan Bapa. Dia tidak mau keluar dari rancangan Bapanya untuk mengerjakan karya keselamatan itu bagi manusia. Maka tidak ada kemuliaan, saudara-saudara, di dalam dunia ini selain daripada menjadi satu dengan Bapa yang mengasihi kita. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, bahkan maut sekalipun. Jean Vanier, saudara-saudara, seorang penulis buku spiritualitas berjudul Tenggelam ke dalam Misteri Yesus, mengatakan kita memberi kemuliaan kepada Allah kalau kita mengakui bahwa yang indah dalam diri dari kita adalah datangnya dari Allah sendiri. Jean Vanier mengatakan bahwa kemuliaan hidup ini adalah ketika kita menyatu dengan Allah. Karena semua yang sejati pada intinya datang hanya dari Allah. Meskipun jalan penderitaan yang harus dilalui, tetapi akan memberikan kemuliaan yang oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus yang kita baca ditegaskan bahwa penderitaan yang terjadi saat mengikuti Yesus di dalam dunia ini ketika kita menjadi saksi Kristus itu tidak akan pernah, saudara, sebanding dengan sukacita dan kemuliaan yang akan kita terima dari Allah. Maka kesatuan dengan Allah melalui Roh Kudus yang menjadi penolong ini membuktikan bagaimana akhirnya para rasul termasuk Rasul Petrus bisa berkarya dan menjalani hidup serupa dengan Yesus Kristus. Dengan penuh keberanian dia berkarya bagi Tuhan. Nah, saudara, dari belajar dari para murid yang sudah berkarya bagi Tuhan, hari-hari ini tampaknya kita juga sebagai gereja sedang ditarik dari kegiatan gereja sebagai sebuah gedung tempat berkumpulnya umat-umat Allah. Hari-hari ini GKI Kebonjati secara khusus diajak untuk merenungkan tema besar visi dan misinya
yaitu Ecclesia in Transitu, yaitu gereja yang berada dalam situasi transit, situasi perubahan dunia. Pandemi COVID-19 ini membuat kita memikir ulang, saudara-saudara, tentang konteks bergereja kita. Gereja tidak bisa lagi terjebak pada seberapa besar kokoh gedung dan seberapa hebat fasilitas yang dimilikinya. Gereja tidak bisa dikatakan dalam perjalanannya sudah mengalami penderitaan dalam upayanya mempertahankan atau menambah jumlah anggota jemaat atau jumlah persembahannya. Gereja dalam hal ini GKI Kebonjati justru tertantang dalam kondisi saat ini untuk semakin menyatu dengan Allah dan berkarya di tengah dunia yang membutuhkan kasih Allah secara nyata. Maka itu gereja saat ini GKI Kebonjati secara khusus tertantang bagaimana supaya setiap orang yang di dalamnya ada berelasi dalam persekutuan yang namanya GKI Kebonjati sebagai identitas bersama, semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman dan spiritualitasnya yang nantinya akan tampak pada ciri-ciri yang muncul dalam relasi sebagai persekutuan orang percaya. Minimal 3, saudara. Pertama, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, perubahan hidup yang terus-menerus ke arah yang baik. Dan yang ketiga, kerelaan untuk berbagi hidup dengan sesamanya yang mengalami penderitaan. Maka kalau 3 hal ini terjadi di dalam persekutuan GKI Kebonjati, maka itu artinya GKI Kebonjati sedang menyatu dengan Allah dan berkarya di tengah situasi dunia yang berubah. Maka itu keintiman dengan Allah menjadi penting saat ini. Perubahan hidup yang terus-menerus harus terjadi di dalam proses persekutuan bersama kita. Dan yang ketiga, kerelaan berbagi hidup dengan sesama yang mengalami penderitaan. Itu yang mesti dilakukan. Sudah dengan pertumbuhan iman dan spiritualitas anggotanya, maka visi misi gereja GKI Kebonjati misalnya untuk menjadi gereja yang relevan dan berdampak terutama dalam situasi perubahan dunia ini tentu pasti akan terwujud. Bukan karena pendetanya, tetapi karena relasinya yang dibangun bersama, yang memunculkan keintiman dengan Tuhan, perubahan hidup dan kerelaan berbagi itu nyata di dalam kehidupan. Maka itu gereja sebagai komunitas, komunio in komunitas, yang terdiri dari orang-orang yang menerima anugerah Tuhan itu, mestinya terus menyatakan anugerah tersebut dan terus membaginya kepada siapa saja yang dijumpai dalam kehidupan, bukan pada pagar atau tembok gerejanya, tetapi keluar. Nah, saudara-saudara, bagaimana mewujudkannya? 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 memberikan nasihat bagaimana kita menjadi gembala yang menjaga, menyahabati kawanan domba yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, saudara, setiap individu harus merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Bukan kita yang nanti membuat ditinggikan, tetapi Allah lah yang akan meninggikan kita pada waktunya. Maka itu bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang hebat. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat ke-7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Allah lah yang akan memelihara kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Gedung gereja bisa tidak ada, tetapi persekutuan kita, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, di dalam situasi persekutuan yang kita jalani, maka ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus terus menyadari keberadaan kita dan terus berjaga-jaga. Banyak saudara-saudara tantangan ketika kita menjadi gereja sebagai persekutuan orang percaya yang menjadi saksi Tuhan. Kadang-kadang jangan-jangan kita terjebak dalam perpecahan di dalam persekutuan gereja yang sedang kita jalani. Yang keempat, saudara, ayat 9 mengatakan teguhkan iman kita. Sebab sebagai orang-orang percaya kita juga menanggung penderitaan yang sama. Maka itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini akan membantu kita untuk meneguhkan
satu dengan yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, ayat ke-10 dan 11 mengatakan, biarlah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal itu, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita ketika kita mengalami dan sesudah mengalami penderitaan yang harus kita tanggung tadi. Allah yang mempunyai kuasa selama-lamanya itu, biarlah Dia yang terus melengkapi, menguatkan kita. Sebab tidak ada satupun manusia yang mampu menjalani penderitaan kalau bukan Allah bersama-sama dengan kita. Maka itu saudara-saudara, di tengah situasi pandemi COVID-19, gereja dipanggil keluar. Gereja dipanggil untuk mempersaksikan Kristus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Dan ini menjadi tantangan kepada kita sebagai orang percaya. Mampukah kita menyatu dengan Allah dan tetap berkarya di tengah situasi yang sedang kita hadapi? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan kita yang menyatu dengan Bapa dan meneladani Kristus yang berkarya di tengah dunia, meskipun melalui berbagai rintangan dan penderitaan. Tuhan kiranya terus menjaga dan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara sekalian berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya doa yang Yesus panjatkan supaya kami menjadi satu dengan Bapa, itu boleh terjadi ketika kami mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, supaya kami dapat berkarya bagi dunia ini di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah yang mengasihi kami. Di tengah situasi pandemi COVID yang sedang kami jalani, ada banyak dampak yang sedang kami hadapi juga. Dan dampak itu berpengaruh dalam relasi kami sebagai manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, bahkan juga dalam kehidupan spiritualitas kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, kiranya rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, terus menguatkan kami dalam kami menjalani situasi yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu sebagai sebuah bangsa, kami akan dapat mengupayakan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, kiranya mereka juga boleh dengan serius terus mempersiapkan atau menyiapkan segala program yang akhirnya berguna untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi kami semua sebagai warga negara, kiranya kami juga ditolong untuk dapat melakukan apa yang baik yang sedang diupayakan ini. Dan biarlah kami juga boleh merefleksinya sebagai bagian dari karya Tuhan untuk menjaga keutuhan dari ciptaan ini. Biarlah melalui masa-masa pandemi COVID-19 yang kami lalui, kami boleh menjalaninya dengan baik, terutama ketika kami akan memasuki situasi normal baru. Ada sesuatu yang baru yang tidak kami hidupi, tapi biarlah kami boleh beradaptasi dengan situasi tersebut. Dan kiranya Tuhan boleh menolong
supaya kehidupan kami boleh seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, GKI Kebonjati secara khusus dan gereja-gereja lain yang terus mengupayakan persekutuan bersama melalui media online dalam ibadah persekutuan, menyapa setiap umat yang hadir, yang juga rindu bersekutu di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap proses yang dilakukan oleh gereja. Berkati seluruh tim multimedia yang bekerja keras bagaimana mengupayakan agar ibadah ini juga boleh terjadi di rumah kami masing-masing. Dengan percaya bahwa Yesus juga, Allah juga hadir di dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga boleh menolong kami, menolong seluruh jemaat yang mungkin hari ini mengalami sakit atau pergumulan iman. Kiranya Tuhan boleh memberikan jalan keluar, kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya seluruh doa yang kami panjatkan ini boleh dikabulkan, boleh diperkenan Tuhan, dan kiranya Tuhan menjawab doa-doa kami ini. Sebab kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan seiring firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code aplikasi dompet digital yang ada di layar Bapak, Ibu, Saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang sampai saat ini masih kami rasakan. Pada saat ini, kembali kami datang membawa persembahan yang sebenarnya berasal daripada-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan kami juga berdoa, kiranya senantiasa kami dapat selalu berbuat baik dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung luka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.